Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas soal-soal dari mata kuliah statistik yang materinya yaitu angka indeks. Angka indeks ini nilai digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai dari satu atau beberapa barang, baik barang yang dihasilkan dari impor atau diekspor. Contohnya seperti indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras. Nah, di sini ada beberapa jenis angka indeks. Yang pertama yaitu berdasarkan penggunaannya, yang dimiliki oleh indeks harga, keduanya indeks kuantitas, yang ketiga indeks nilai. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu berdasarkan cara penentuannya, yang dimiliki oleh indeks tidak bertimbang dan indeks tertimbang, dan yang ketiga indeks rantai. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal dari angka indeks yang jenisnya berdasarkan penggunaannya. Yuk kita lanjut. Dari pertanyaan yang pertama yaitu, diketahuilah tabel perkembangan komoditi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Maka yang dipakai adalah A. Indeks Spears, yang B. Indeks Paste, yang C. Indeks Probis, yang D. Indeks Fisher, yang E. dan indeks Edgeworth. Dari pertanyaan yang pertama, maka kita ketahui dari indeks Lipers. Nah, di sini indeks Lipers itu memiliki rumus yaitu IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikalikan 100. Nah, di mana dilambangkan atau disimbolkan IL adalah indeks Lipers sendiri. Nah, sedangkan HT itu harga pada tahun tersebut. Nah, kalau HT itu harga pada tahun tersebut, KO harga pada tahun dasar. Nah, sedangkan KO itu kuantitas pada tahun dasar. Nah, di sini terdapat tabel. Nah, dari komoditi A sampai E. Nah, sedangkan H-nya itu yang kita sudah ketahui harga pada tahun dasar, maka harganya itu adalah 300 sampai seterusnya. Sedangkan kalau HT itu harga pada tahun tertentu. Nah, di sini harga pada tahun tertentu dari HT itu 325 dan seterusnya. Sedangkan kalau KO itu kuantitas pada tahun dasar. Nah, di sini dari kuantitas 45 sampai seterusnya. Nah, lalu kita kalikan HO kali KO. Nah, di sini berarti HO itu 300, maka dikalikan dengan KO 45 yang hasilnya 13.500. Nah, dan seterusnya dikalikan. Nah, sedangkan kalau HT dikali KO ini dari HT itu harga pada tahun tersebut, maka HT itu 325 dikalikan dengan KO yang angkanya 45, lalu dikalikan jadi 14.625 dan seterusnya. Nah, jangan lupa dari HO dikali KO itu dan dijumlahkan. Nah, dan juga HT kali KO itu jangan lupa dijumlahkan juga. Nah, lalu cara menentukan indeks Lipers itu memakai rumusnya yaitu IL sama dengan sigma HT dikali KO per
sigma HO dikali KO dikalikan 100. Nah, maka sudah kita ketahui ya. Jadi HO kali KO dan HT kali KO. Nah, di sini diketahui HT dikali KO, maka sudah kita jumlahkan jadi 1304.025. Sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikalikan 100. Nah, maka dari rumus tersebut HT kali KO itu sudah kita jumlahkan ya, jadi 10.003.425 per 9.750. Nah, lalu dikalikan dengan 100 yang hasilnya 106. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari indeks Peashurst. Nah, di sini dari indeks tersebut memiliki rumus yaitu IP sama dengan sigma HT dikali KT per HO dikali KT dikalikan 100. Nah, di mana IP itu disimbolkan dari indeks Peashurst dan HT adalah harga pada tahun tersebut, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun berjalan. Nah, di sini sudah kita buatkan tabel tersebut. Jadi HO itu yang sama kayak tadi, yaitu harganya 300 dan seterusnya sampai komoditi E. Nah, sedangkan kalau HT itu sudah kita ketahui harganya dari 325 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau KT itu kuantitas pada tahun berjalan. Nah, kuantitasnya itu dari 45 dan seterusnya. Sedangkan kita kalikan HO kali KT. Nah, jadi HO itu dari 300 dikali dengan KT 45 yang hasilnya 13.500 seperti yang tadi dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau HT dikali KT itu dari HT 325 dikali dengan KT 45. Jadi hasilnya 14.625 dan seterusnya. Dan jangan lupa dari HO dikali KT itu dijumlahkan dan HT dikali KT itu dijumlahkan semuanya. Nah, di sini saya akan memakai rumus dari indeks Peashurst, yaitu dari IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikalikan 100. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa HT kali KT itu dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita menentukan dari indeks Peashurst, yaitu dari IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikalikan 100. Nah, di sini kita sudah diketahui ya, sudah dijumlahkan dari hasil HT dikali KT yaitu 10.003.425 per HO KT yaitu jumlahnya dari 9.750. Nah, lalu kita kalikan 100 sama dengan hasilnya 106. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai dari indeks Probis. Nah, di sini indeks Probis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Nah, di sini indeks Probis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks tersebut. Nah, berikut ini rumus indeks Probis. Nah, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP per 2. Nah, di mana rumus tersebut ID sama dengan itu indeks Probis sendiri. Nah, sedangkan IL itu indeks Lipidus yang kita sudah bahas. Nah, namun di sini IP adalah indeks Peashurst yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah,
Maka cara menentukan nilai indeks probis tersebut adalah memakai rumus ini. Nah, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Nah, kan tadi sudah kita jumlahkan ya, sudah kita ketahui hasil dari indeks Ley-Perus dan indeks Poiseuille. Nah, kalau indeks Ley-Perus itu yang hasilnya tadi adalah 106. Nah, sedangkan kalau indeks Poiseuille itu yang hasilnya dari 106. Lalu kita tambahkan kedua indeks tersebut yang hasilnya 106, lalu kita bagikan 2 yang hasilnya 106 juga. Nah, selanjutnya menentukan indeks Fisher. Nah, di sini indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Nah, yang sedang dirumuskan yaitu V sama dengan akar pangkat dari IL dikali IP. Nah, di sini kita akan memakai rumus dari indeks Fisher, yaitu V sama dengan akar pangkat dari IL dikali IP. Nah, sama dengan V sama dengan akar pangkat dari IL itu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita hasilkan perjumlahannya, yaitu 106 dikali dengan IP itu 106 yang hasilnya menjadi 106. Selanjutnya yaitu mencari nilai dari indeks Edgeworth. Nah, di sini di mana indeks tersebut dinamakan Michael Edgeworth menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun tersebut dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, di sini memiliki rumus yaitu I sama dengan sigma HT dikalikan dari KO ditambah KT per sigma HO dikalikan dari KO ditambah KT. Nah, dikalikan 100. Nah, di mana IME itu adalah indeks Michael Edgeworth. Nah, sedangkan kalau HT itu harga pada tahun tersebut dan HO adalah harga pada tahun dasar. Sedangkan kalau KT itu dari kuantitas pada tahun tersebut, KO kuantitas pada tahun dasar. Nah, di sini ada merupakan tabel-tabel tersebut yang sudah saya buat. Dengan hasilnya dari HO dikalikan dari KO tambah KT itu hasilnya menjadi 20.000, 3.750. Sedangkan dari HT dikali KO ditambah KT itu jumlahnya hasilnya adalah 21.700. Cara menentukan nilai dari indeks Edgeworth itu menggunakan rumus dari IME sama dengan sigma HT dikali dari KO ditambah KT per sigma HO dikali dari KO ditambah KT. Nah, dikalikan 100. Nah, maka dari HT dikali KO tambah KT itu sudah kita jumlahkan, yaitu yang hasilnya dari 21.000, 7.200. Nah, lalu kita bagi dari hasil KO dikali KO ditambah KT itu yang jumlahnya adalah 20.000, 3.750. Lalu kita bagikan dan hasilnya lalu kita kalikan 100, maka hasilnya adalah 106. Nah, di sini nilai IME adalah 106. Maka menunjukkan bahwa harga telah meningkat sebesar 6%. Dari 6 dikurang dari 100 selama tahun 2019 sampai 2020. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai indeks lainnya. Nah, lanjut saja kita membahas dari soal nomor 2, yaitu diketahui ramalan jumlah tamu hotel
ABCD pada tahun 2015 sampai 2020. Nah, dari tabel tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah dari data tersebut buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Di sini saya akan menjelaskan dari metode semi rata-rata. Nah, di sini terdapat pada tabel yang sebelumnya saya buat. Nah, di sini pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, di sini pada tahun tersebut saya akan membagi dua cabang. Dari 2015 sampai 2017 saya akan bagi cabang, yaitu dinamakan K1. Nah, sedangkan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 saya kasih tanda K2. Nah, berikut jumlah tamu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, di sini dari rata-rata semi rata-rata tersebut kita ambil dari tengah rata-rata tahun 2016 sejumlah 230. Nah, di sini rata-rata kita ambil dari pertengahan tahun 2016 sejumlah 230. Nah, di sini kenapa jumlahnya menjadi 230? Karena dari jumlah tamu tahun 2015 sampai 2020 kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan data keseluruhan tahun tersebut, yaitu 6. Nah, maka dari jumlah tamu tersebut kita bagi 6, maka hasilnya adalah 230. Nah, sedangkan K2 nya itu sama dengan K1. Nah, jumlah tamu keseluruhan dibagi dengan jumlah data keseluruhan 6. Nah, jadi jumlah tamu keseluruhan dibagi 6 sama dengan 188. Nah, di sini berikut rata-rata dari tahun 2015 sampai rata-rata tahun 2020. Nah, berikut ini adalah rumus dari semi rata-rata pada awalnya, yaitu B sama dengan 230 dikurang 188. Nah, dibagi dengan tahun 2020 dikurang 2015, yang hasilnya adalah 42 dibagi 5 sama dengan 8,4. Selanjutnya kita cari turunan dari tahun 2015 dan turunan dari tahun 2020. Nah, yang pertama dari turunan tahun 2015 yaitu sama dengan 230 ditambah 8,4x. Nah, 8,4x ini hasil dari awal penjumlahannya. Nah, lalu yang kita tanyakan adalah turunan dari tahun 2025, yaitu sama dengan 230 ditambah 8,4 dikalikan dengan 5, hasil dari rata-rata tahun 2015. Nah, lalu kita jumlahkan, yaitu 230 ditambah 42, hasil dari 8,4 dikali 5, maka hasilnya adalah 272. Nah, selanjutnya dari turunan tahun 2020, yaitu 188 ditambah 8,4 dikalikan 2 dari hasil rata-rata tahun 2020. Nah, maka selanjutnya adalah 188 ditambah 42, hasil dari 8,4 dikalikan 2, yaitu hasilnya adalah 230. Selanjutnya kita memakai metode kuadrat kecil yang B, yaitu B sama dengan
sigma X Y dibagi dengan sigma X pangkat 2. Nah, di sini sebelumnya dari sigma X Y itu sudah kita jumlahkan sebelumnya, hasilnya adalah 126. Nah, maka kita bagikan dari sigma X pangkat 2 yang sudah kita jumlahkan, yaitu hasilnya 137. Nah, maka di sini 126 dibagi dengan 135 yang hasilnya ada 0,93. Nah, maka kita tentukan turunan dari kuadrat kecil itu, yaitu yang rumusnya Y turunan sama dengan A ditambah BX sama dengan 2511 ditambah 0,93X. Nah, maka Y turunan adalah 2511 ditambah 0,93 dikalikan dengan 6 rata-rata keseluruhan. Nah, maka hasilnya adalah 2511 ditambah dari hasil 0,9 dikali 6 yang itu hasilnya adalah 5,58, maka hasil keseluruhannya adalah 2,51658. Nah, lanjut dari nomor 3 ini, dari soal nomor 3. Nah, diketahui tabel volume penjualan barang dari PT ABCD pada tahun 2014 sampai tahun 2020 dengan tabel ini. Nah, maka hitunglah peramalan volume penjualan tahun 2025 menggunakan metode kuadratis. Nah, maka apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Kita akan memakai metode dari kuadratis. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel dari metode kuadratis tersebut dan sudah saya jumlahkan keseluruhannya. Nah, maka yang kita gunakan rumus metode kuadratis adalah Y turunan sama dengan A ditambah BX ditambah X pangkat 2. Nah, sebelumnya kita rumuskan dari A-nya tersebut. Nah, di sini rumus dari A adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang dari sigma X pangkat 2 Y kali sigma X pangkat 2. Lalu kita bagikan dari N sigma X pangkat 4 dikurang dari sigma X pangkat 2, lalu kita kalikan dengan pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah 2255 itu hasil dari jumlah Y. Nah, lalu kita kalikan dari jumlah X pangkat 4, yaitu 13.636. Lalu kita kurangi dengan hasil dari X pangkat 2 kali Y. Nah, dikalikan dari X pangkat 2, yaitu hasilnya dari 28. Lalu kita bagikan dari N. Nah, di sini N-nya adalah 7. Nah, karena N-nya 7 itu adalah jumlah rata-rata keseluruhan data. Nah, lalu kita kalikan dari hasil X pangkat 4 dikurang dari X pangkat 2, yaitu 28. Maka kita kalikan dengan 2 kuadrat. Nah, yang hasilnya adalah 322,102. Nah, selanjutnya rumus yang B itu adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Nah, di sini sigma XY itu yang hasilnya adalah 265 dibagi dengan X pangkat 2, 28, yaitu
265 dibagi 28 sama dengan 9,46. Nah, selanjutnya rumus yang ketiga yaitu dari C adalah C sama dengan N sigma X pangkat 2 Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y, lalu bagi dengan N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X2 dikali dengan pangkat 2. Nah, lalu hasilnya adalah 7 dikali dengan hasil dari X2 kali Y, lalu dikurang hasil dari X pangkat 2 yaitu 28 dikalikan dengan hasil dari Y yaitu 2255. Maka kita bagikan dengan 7 dikali dengan hasil X pangkat 4, lalu kita kurang hasil dari X2 kali Y kali dengan kuadrat 2. Maka hasilnya adalah 878,075. Selanjutnya kita menentukan nilai dari metode kuadratis. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui hasil dari rumus A sampai C itu. Nah, rumus dari A itu hasilnya 322,102, sedangkan kalau B itu hasilnya 9,46 dan C itu hasilnya 878,075. Nah, di sini kita langsung memakai rumus dari metode kuadratis, yaitu Y turunan sama dengan A ditambah BX ditambah X pangkat 2. Nah, maka Y turunannya adalah 322,102 ditambah 9,46 lalu ditambah dengan 878. Nah, lalu kita hasilkan seluruhnya. Jadi 322,102 ditambah 9,46 lalu kita kalikan dengan 7 dari N tersebut, maka kita tambah lagi dengan 878. Nah, maka hasil dari tersebut adalah keseluruhannya 818,542. Nah, baiklah pembahasan kali ini. Apabila kalian kurang memahami, tolong di komen. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya saat ini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nonton channel aku ya.